Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala alif rahimahullah wa adana naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi amin. Wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifzi islamihi wa taqwiyatuhu bi fi'l ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa ngaji lagi. Semoga kita semoga diberikan keberkahan dalam sehat walafiat untuk mengistiqomahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan bacaan kita tentang berusaha kita agar wafat kita, meninggalnya kita husnul khatimah. Wa 'alal insani, wajib bagi manusia. Berarti harus di sini. Wa 'alal insani, wajib bagi manusia. Al-ittihadu fi hifzi lisanihi, bersungguh-sungguh dalam menjaga keislamannya, agamanya. Sungguh-sungguh kita di dalam menjaga agama kita. Sholatnya benar-benar kita kerjain waktunya. Waktu puasa Ramadan betul-betul kita kerjain, gitu ya. Dan apa aja yang agama Islam perintahkan kepada kita, sungguh-sungguh jangan main-main. Ini dalam rangka menjaga nih keislaman kita, gitu ya. Wa taqwiyatuhu bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala, dan memperkuatnya dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi artinya dalam kita menjaga keislaman kita, pertama ini betul-betul kita sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, sungguh-sungguh. Jangan karena orang kita ibadah kepada Allah. Jangan karena kita ingin dipuji ya oleh manusia. Jangan. Betul-betul dalam agama Islam kita kerjain apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu dalam rangka menjaga nih keislaman kita. Fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala dal islami, ya. Fa innal mudayyi'a, karena sesungguhnya al mudayyi'a, orang-orang yang menyia-nyiakan li awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala, muta'arridun lil mauti, orang yang memperlihatkan dirinya itu ala-al islami, untuk mati selain beragama Islam. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu yang di luar agama Islam, itu udah tanda-tanda dia bakal mati dalam agama yang bukan agama Islam. Dia menandakan nanti matinya tidak mendapatkan yang husnul khatimah. Kalau hidupnya maksiat, judi nggak mau berhenti, minuman keras dinasihatin nggak mau berhenti, gitu ya. Kemudian
minjem duit masih kepada rentenir semua. Hidupnya bergelimpangan dengan dosanya. Itu sudah menandakan tuh bahwa dia mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Itu kita khawatir. Walaupun ada orang yang pertamanya minum minuman keras, berbuat zina, tapi di penghujung umurnya ada sih, ada nggak? Ada. Tuh yang terkenal sampai sekarang tanya Freddy apa? Freddy Budiman. Itu jangan ikutin. Dia sih emang beruntung, gitu maksudnya. Dia beruntung di penghujung umurnya dapat hidayah. Sekian juta barangkali itu pil-pil, ekstasi dan macam-macam tuh. Sehingga dia menyatakan taubatnya luar biasa. Sampai di kerangkeng penjara juga dia banyak taubat kepada Allah. Itu sih kebetulan aja dia dapat hidayah. Kebetulan itu. Tapi kalau kita jangan usahakan, jangan sampai keseret kepada perbuatan maksiat yang khawatir nanti di penghujung umur kita belum mendapatkan hidayah. Itu maksudnya. Hati-hati maksudnya nih. Nih kalau begini nih kita ini, kalau begini jadi hidup kita nih, ya insya Allah husnul khotimah nih kalau begini. Subuh udah ngaji begini, ya gini udah enak banget kan? Siangnya mauludan, baca selawat, malamnya ngaji lagi, bener lagi. Seninnya puasa Senin Kemis. Ya yang begini mah udah bagus banget, udah bagus banget. Ya. Tapi jangan lupa tetap kerja, ya, nyari rezeki yang di kantor, yang di perusahaan, yang dagang, semuanya kerja. Yang punya kontrakan, punya kos-kosan, benerin kontrakan kos-kosan nggak apa-apa. Yang penting ini jangan sampai kesentuh kepada perbuatan maksiat dari kita. Gitu ya. Fa inna tarkau lidzalika dalilun alastihanatihi bihaqqid dini. Fa inna tarkau, kena sesungguhnya orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, sholatnya ditinggal, puasa juga apalagi, perintah-perintah Allah ditinggal tuh. Fa inna tarkau, makasnya jika dia meninggalkannya perintah-perintah Allah, lidzalika yang demikian itu dalilun, suatu tanda alasti'anatihi, ya, atas penghinaannya bihaqqidini, dengan hak-hak agama Allah. Jadi kalau ada orang muslim dia nggak sholat, malah dia berbuat maksiat, waktunya sholat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih main catur, ada nggak? Di pojok-pojokan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih main catur, masih main gaplek, karambol, ada karambol. Tuh, masih gitu. Tuh ada tuh, udah terdengar tuh sholat, dia terus masih begitu aja datang. Dari mulai azan, ditungguin sama yang azan, ini kagak berhenti nih. Kemudian ditunggu sampai iqomah, sampai sholat, sampai zikir, pulang dia masih begitu aja tuh. Orang yang begitu dikatakan, ya, dalilun alasti'anati bi'aqidin, orang itu telah menghinakan terhadap hak-hak agama. Tuh. Jadi kalau boleh marah, kita marah boleh pada itu. Secara hukum kita boleh marah. Itu sholat nih, orang masih berbuat gitu. Itu kalau hukum hak boleh marah. Cuman kadang-kadang marahan dia sama kita, coba. Galakan mana kira-kira? Kita ngajakin sembahyang nih, dia lagi main gitu-gituan, kira-kira marahan mana? Kadang-kadang ya nggak enak jawabnya. Udah lu aja urusin diri lu, jangan urusin diri orang, gitu katanya. Ada nggak gitu tuh? Udah diri lu urusin, orang lu urusin. Tuh, paling kita ngajakin baik sama dia. Ada lagi yang nyebelin. Sembahyang, gua mas sembahyang, gua nitip aja, pakai nitip. Ada sembahyang pakai nitip urusannya. Kalau arisan boleh nitip.
Kondangan boleh nggak nitip kondangan? Boleh. Nah soalnya makin nitip. Itu luar biasa penghinaan kepada agama. Ini kadang-kadang kita suka marah kalau ada orang non-muslim menghina agama marah. Tapi sebenarnya itu tuh dari orang Islam kayak gitu tuh penghinaan kepada agama sendiri tuh. Yang jauh-jauh dah. Penghinaan agama Islam jangan dari orang baca Quran digini-giniin, itu jelas tapi ya. Mengolok-olok. Kita sendiri aja waktunya sholat kita masih berbuat yang lain, diajakin sholat kita marah, itu udah penghinaan kepada agamanya sendiri pada hal itu. Gitu. Nah, jamaah yang saya muliakan gitu ya. Wa alastihfafihi bihi, dan meringan, menganggap sepele. Wa al-istifafi, dan menganggap ringan, menganggap sepele bihi terhadap agama tuh. As-salatu khairun minan naum. Bangun apa terusin tidur? Nah, kalau bangun berarti dia menghormati agama. Kalau dikatakan baru jam 4 lewat, ntar aja dah setengah 6, itu termasuk meremehkan agama. Meremehkan agamanya dia gitu semua. Wa al-istighfar. Falyahdzaril muslimu min dzalika ghayatal hadri. Falyahdzaril muslimu, maka hendaklah takut orang muslim itu min dzalika, dari yang demikian itu, ghayatal adri, sepenuh-penuhnya rasa takut. Pokoknya kalau ada panggil Allah takut, ayo salat. Ada panggil puasa, ayo puasa. Ada panggilan haji, ayo haji. Ini haji nih. Dulu belum punya duit aja, pengen banget berangkat umroh sebelum punya duit. Begitu punya duit, dipajang nih antara umroh sama motor NMAX. Harganya sama lagi. Umroh insya Allah, saya baru umroh tadi insya Allah November. Berapa harganya Ustadz? Bukan harganya ya, bahasa kita ongkosnya ya, ongkos untuk akomodasinya 32,5 juta. Dapat duit dia nih, dapat 40 juta kebetulan. Sebelum punya duit pengen banget umroh, begitu duit udah di tangan, ada yang nawarin motor cakep, NMAX lagi. Kira-kira nih orang milih umroh apa milih NMAX nih? Buat touring. Barang Bang Haji tinggi touring orang. Tuh. Itu sebelum dia punya duit pengen. Begitu punya duit, itu hilang tuh. Itu hilang semuanya. Tergantung iman seorang. Cakep. Cakep banget. Tergantung iman seseorang. Iya. Kalau imannya mantap, dia berangkat umroh. Kalau imannya goyang-goyang, bener iman itu di situ. Ternyata Abang Haji Tri jawabannya bener itu. Iman. Nggak apa-apa. NMAX buat ngaji. Ada aja lagi nama-nambahin di jurusan. Iya, ada aja yang nama-nambahin. Kata yang pengen NMAX, alhamdulillah gue yang bantuin gitu pesan ya. Nah itu sekarang banyak kan sebelum dia punya rezeki pengen haji, begitu dapet tuh udah banyak orang gitu. Banyak. Iya kita beli dah motor tapi yang agak murah-murahan dikit, yang penting bisa jalan buat ngaji gitu. Karena kita udah punya niat pengen banget dah gitu ya, umroh, haji atau yang lain yang pengen banget. Nah, pengennya itu tuh jangan sampai diluluhkan dengan masalah dunia, gitu maksudnya ya. Jamaah yang saya muliakan. Wa alaihi aydan, dan kewajiban juga bagi kita orang muslim an yujanibal ma'asi wal athami. Wa alai aidan, dan wajib juga bagi seorang muslim an yujanibal ma'asi, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Jauhin tuh
Kalau kita nggak kuat, dengan jauhin dah. Ada orang main begini, begitu, segala macam, jauhin. Khawatir kita nggak kuat dengan kayak begitu, saudara. Bukan bapak doang, ustadz juga sama. Saya lagi kondangan nih, ada dangdut. Ya kan lagi kondangan urusannya. Lagi kondangan. Pas giliran kita kondangan tuh dangdut main. Biar biduannya Pak Tamin ya lumayan lah gitu ya. Cakep dah. Kita lagi makan nih. Lagi makan. Pas banget makan nih kan. Ini kira-kira begitu makan pengen buru rapi apa pengen taran-taran nih makan ini? Hah? Tuh kata Bang Tamin aja pengen dilama-lamain. Dia tuh gimana kita yang mudaan? Tuh itu godaan tuh. Masya Allah, kita pengen buru-buru makan, tapi lagunya enak. Mana lagunya Kuda Putih? Kuda yang mana gitu ya? Yang engkau senangi, kuda yang putih di kalam kandang gitu. Terus apa judulnya? Ya, kau suka gitu. Begitu, Masya Allah. Itu udah mulai tuh, waduh, saya makan terus, apa buru-buru habis pulang. Kebanyakan kira-kira kalau lagi begitu tuh, yang sedang asik-asiknya tuh, kita pengen buru-buru pulang, apa pengen lama-lamain kira-kira? Ustaz Hatta dah, yang anu dah, kan kira-kira. Mau buru-buru pulang, apa tantangan tuh? Di situ tuh kita ujian lagi tuh, Masya Allah. Ujian lagi. Ya, nggak gampang. Maksud kita berusaha gitu kan ya. Wa ali aidan anijanibal ma'asi wal asami, dan perbuatan dosa. Hati-hati, jauhin tuh ya. Kenapa maksiat harus dijauhin? Perbuatan sejauhin. Fa innaha tudhaiful islama wa tuhinuhu wa tuzalzilu qawaidahu wa tu'riduhu lis-salabi indal mauti kama waqa'a dzalika wal yadu billah. Apa dikatakan di sini? Fa innaha, kena perbuatan maksiat itu, wal athami, dan perbuatan dosa itu, fa innaha tudhaiful islama, sesungguhnya dapat melemahkan agama Islam. Lemah kita tuh dengan masih gitu mulai nih. Iman yang tadinya iman kita tinggi, lama-lama apa? Turun lemah gitu. Lemah. Kenapa? Karena ada maksiat, ada dosa. Iman yang ternyata tinggi tuh makin lama turun, bakal bisa habis tuh iman tuh. Itu orang yang minuman keras tuh. Tadi kan tinggi imannya, lama-lama kena ditemenin, dijaga bawain, disediakan macam. Lama-lama dari iman yang mantap sampai habis tuh. Iya, kalau masih hidup. Emang ada jaminan? Lu minum dah, entah lu minum, lu pulang, lu tobat, ngaji dah subuh pagi, selesai urusan. Iya, kalau hidup aja nanti. Kalau begitu mati, langsung digotong. Ini yang kita takut gitu, saudara. Ya. Watuhinuhu, ya, dan menghinakan Islam itu. Watuzalzilu qawaidahu, dan dapat menghancurkan. Tuzalzilu, zalzala yuzalzilu, idza zilzilatil ardu. Nah, tuzalzilu maknanya dia menghancurkan, memporak-porandakan. Qawaidahu, tiang-tiangnya agama. Itu maksiat yang diperbuat oleh seorang itu bisa merombak, bisa menghancurkan, bisa membuat porak-poranda apa? Qawaidahu, tiang-tiangnya agama Islam. Sholatnya bisa hilang, puasanya bisa hilang, ibadah bisa hilang, gara-gara orang ini memperbuat perbuatan maksiat dan berbuat dosa. Wa tuzalzilu qawaidahu. Tuh maknanya begitu. Wa tu'riduhu lis-salbi,
dan dapat menawarkan dirinya lisalbi untuk berbuat, ya, untuk lisalbi memperolok, boleh memperolok agama Islam, ya. Wa tu'ridu, dan dapat menawarkan dirinya lisalbi untuk, ya, merusak agama Islam. Bisa juga indal maut, ketika mati, atau merampok. Jadi artinya itu salib itu kan merampok. Jadi harusnya akidahnya benar, gara-gara dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, itu dirampok tuh indal maut, ketika mati. Masya Allah. Jadi begitu mati, ini akidahnya, imannya dirampok dengan perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Jangan sampai begitu tuh. Maka ini ujung aja kan, wala tamutunna illa wa antum. Ini ujung aja ini terangin begini, jangan sampai kita mati kecuali dalam beragama. Ini jangan sampai akidah kita dirampok nih. Jangan sampai gara-gara perbuatan maksiat dan dosa itu. Kama waqa'a dzalika, sebagai telah terjadi yang demikian itu, wal iyadu billah, semoga Allah melindungi, ya, likasirin minal munabisina, karena banyaknya orang, ya, yang melakukan laha kemaksiatan dan dosa, al musyrina alaiha, dan mereka terus menerus berbuat dosa, berbuat maksiat, naudzubillah. Jangan sampai begitu maksudnya, ya. Jadi kitab ini kitab Nasaih Diniyah wal Wasal Imaniyah, ini menasihatin kita nih. Jadi kalau kita ini udah beriman, udah bagus, sholatnya udah bagus, ngaji udah rajin, jangan sampai dirampok nih. Siapa yang merampok ini? Perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi kalau kita nih ada orang main judi, orang minuman keras, kita dekat nih, itu hati-hati, dia sedang dan setan akan merampok daripada iman kita. Kalau iman kita dirampok, susah nyarinya lagi. Hati-hati. Apalagi yang umur-umur, si umur sendiri mati bukan karena umur, ya. Jangan salah nih, ya. Ustadz yang tua mulu dikata hati-hati, yang muda kagak mati, ya mati juga maksudnya. Jangan salah, artinya siapapun orangnya, bukan hanya umurnya, tetapi kita kudu jaga-jaga diri. Takut nanti begitu maksiat, dalam keadaan maksiat dia ditarik ruhnya oleh mereka. Na'udzubillah, gitu maksudnya. Makanya ada kalimat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu yang kita minta kepada Allah SWT, ya. Summa kana akibatal ladzina asaw su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Ini kata ini. Ya. Wa fi qaulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, Allah firmankan, summa kana akibatal ladzina asaw su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Allah berfirman, summa kana akibatal ladzina asaw su'a. Ya. Kemudian orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu, an-kazzabu, bahkan lebih buruk lagi, dia mendustakannya, bi ayat, terhadap ayat-ayat Allah, wa kanu biha yastahzi'un. Anda mereka itu mengolok-olok tuh firman Allah Ta'ala. Padahal dia udah tahu ayatnya, ini berbuat maksiat, ini haram, tapi masih dikerjain juga, sama dia memperolok-olok. Arti memperolok kayak main-mainin maksudnya tuh. Dia tahu judi haram nggak? Haram. Mabok? Haram. Zina? Haram. Minjem duit sama rentenir? Haram. Tapi masih dikerjain juga, dia memperolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau Allah diperolok-olok, marah nggak Allah kira-kira? Kita aja diolok-olok marah. Apa gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma yadullu ala dzalika, karena menunjukkan hal itu, fata'ammalhu, maka perhatikanlah, wa husnafsaka, dan ambillah dirimu, biimtisari awamillah, dengan banyak mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi ma'arimi, dan menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala.
Wa in waqa'ta fi syai'in minha, jika kau masih terjerumus tuh ke berbuat maksiat, bagaimana? Fatub ilal talak, maka bertobat kepada Allah. Seandainya yang namanya manusia ya, kayak tadi kayak saya datang dari kondangan, saya makan, ada biduan nyanyi, auratnya kelihatan, kita mau tinggal. Iya sayang makanannya ya, pinter aja dah gimana ke cara ngomongnya ya. Kita mau tinggal, lauk masih banyak, kita kagak tinggal. Nah, ternyata kita ingat gitu mah iya, saya ngelihat aurat, apa gitu biduan deketin lagi, deketin. Ada nggak biduan yang sampai turun deketin orang yang di bawah? Kayaknya pengalaman ini urusan ini ya. Deketin, kita ngelihat, bahkan segala macam kita lihat semua auratnya gitu kan ya. Apalagi nyampur bagi duit. Pak Jenali pernah bagi biduan? Ah, nggak bagus itu. Iya, iya. Mana orang biduan mas? Gitu ya Allah. Allah itu pernah bagi duit kali ya. Pernah Bang Haji itu pernah bagi duit. Bagi, jangan betul. Semuanya ya Allah, semuanya nih kita ya Allah. Kita mau bagi itu mah kesian doang kali ya. Bukan macem-macem ya. Ih kan main ini. Oh, kan main. Cakep banget bahasanya nih. Pak Haji Sari cakep banget bahasanya nih. Cakep banget bahasa bagi buat di susu. Lima. Ada biduan. Lumer. Saat tadi enak aja kuat dia. Iya, begitu biduan lumer. Itu jamaah yang saya muliakan itu dah. Begitu kita barangkali atau kita barangkali ya Allah udah pernah berbuat baik, maafin nauzubillah, kita masih main juga dah tuh, walaupun istri setengah kita main juga gitu ya sama teman diajak, atau kita udah nggak minum nih, udah bertahun-tahun dah, rupanya kita kejebak dalam satu kegiatan, dia minum juga dah di kita. Kalau udah kelab gitu, buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita nggak tahu kan urusan kita. Kita udah jauh ini perbuatan maksiat. Satu ketika kita masuk dalam satu komunitas yang kagak bisa dielakkan lagi. Mau nggak mau ada tuh, ya di satu komunitas ada orang yang main judi. Kita nggak main, cuma ngeliatin doang, betul nggak? Kita kagak minum, cuma ngeliatin doang. Tapi kan itu masuk hawa-hawa kemaksiatan. Begitu kita ingat, ya Allah, saya kan udah tobat ini. Saya udah berusaha, buru-buru dah kembali bertobat, jangan entar-entaran. Tuh gitu maksudnya itu ya. Dikatakan sini ya, wa in waqa'at fi syai'in minha gitu. Wa in waqa'at, jika jatuh ya, fi syai'in dalam sesuatu perbuatan minha dari kemaksiatan tadi, ngapain? Fatub ilallahi ta'ala, buru-buru bertobat kepada Allah Ta'ala. Kira-kira ada nggak di antara kita begitu kita kondangan, lihat biduan, salaman, lihat auratnya, langsung pulang taubat, ada nggak? Nggak pulang kondangan taubat gitu? Tuh, ya. Wahzar kul hazri, hati-hati, ya. Wahzar takutlah, kul harus dengan sebenar-benar takut, minal israri alahi, agar jangan sampai dikatakan orang terus menerus ya berbuat maksiat. Wala tazalu sa'irullahi husnul khatimah, dan wala tazal, dan jangan berhenti katanya sa'iran meminta minallah di Allah husnul khatimah, agar mati dalam keadaan husnul. Jangan kurang-kurang, minimal kita kalau baca doa ada kalimat itu ya enggak? Ya farijal ham wa ya ka syifal gham wa ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al balaya Allah wa ya dafi'al balaya Rahman wa ya falaya Rahim. Baru ujung itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah, tutuplah umur hambamu ini, akhirkanlah umur hambamu ini dalam keadaan penutup yang baik dengan iman. Itu mintanya sama Allah. Makanya doa ini jangan ditinggalin.
termasuk dalam ratib kemarin kan ada ya, kita bacakan ada kalimat kan, kemarin kan gitu ya. Iya, jalan karam akan selang itu kan di ujung tidurnya itu kan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Apa sih ujungnya? Ya dari amit nada Islam. Terus ke bawah ini sebelum kalimat itu apa? Ingat tak sebaya? Ya latifan lam yazal urtubina bima nazal innaka latifun lam tazal urtubina wal muslimin ya latifan lam yazal urtubina bima nazal innaka latifun lam tazal urtubina wal muslimin ya latifan lam yazal urtubina bima nazal innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin ya Allah bi'a ya Allah bi'a ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil. Ada kalimat itu kan? Nah, baca dah. Makanya ratib itu kita baca. Ratib, ini ratibnya ratib Al-Haddad. Kalau saya Al-Haddad, setiap majelis yang saya adakan Al-Haddad. Seluruhnya bagus, ya. Nah, kalau biasanya Al-Haddad, Al-Atos, itu dibaca. Kalimat itu ada di situ semuanya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Minimal setiap doa, namanya itu doa-doa pendek ya. Ya, kalau kata orang kebayarannya doa kuntet, gitu-gitu urusannya. Ustaz, doa kuntet, itu tuh doa kuntet. Apa sih kuntet artinya? Kuntet atau kuntet? Pendek. Maksudnya gitu ngomongnya tuh, Mbak, di kebaran kita sekarang tuh kayak Ustaz, doa kuntet, itu tuh. Ya, Pak, apa? Allah biakil Fatihah, bisil Fatihah, pertobat itu ya, Fatihah wa yakasbal itu tuh. Itu doa kuntet dibilang, nggak saya kuntet. Oh, pendek maksudnya. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Ya, sampai waqad balagna anna syaitana la'anahullahu yaqulu. Nah, besok baru godaan setan gimana dahsyatnya untuk merampok iman kita. Tuh. Amin. Wallahu a'lam. Kalau masalah rame, saya nggak tahu lagi. Tapi minimal penting buat kita semuanya. Semua kita bisa istiqomah ngaji waktu subuh ini, mendapatkan berkah ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya istiqomah berarti masih mantap, tidak tergoyang dengan acara ke puncak, betul ya? Ke puncak hari ini ya. Padahal yang nginep di puncak nih ya. Kita bisa ngaji, alhamdulillah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masiidahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqina fiddin wa ja'alna minal ulamaa'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannana bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma wa min nafsin la tashfa wa min ilmin la yanfa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.